catat setoran sampah. Benar sekali. Bukan setoran uang ya? Setoran sampahnya ditimbang kemudian dinominalkan dengan uang. Oh, bisa ngutang, Bu. Lomba kampung Kampung salai, kampung salai itu sampah bernilai. Salai itu bukan salai pisang. Oh. Sampah tadi ya, dari sampah, dari Iya, sampah benar. ya. Harus Dari diingat sampah. ya. Ini sampah yang dikelola dan bisa menjadi bermanfaat sebermanfaat ini. Emang boleh ya sebermanfaat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Too Much? Kembali lagi kita di studio penuh manfaat. Aku mau nyanyi dulu, boleh gak ya? Boleh gak, Bu? Silakan. Ayo semuanya yang tahu lagunya jangan lupa untuk ikut nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3, bing bang bang, yuk kita ke bank. Bang bing bung, yuk kita nabung. Ayo Bu, tang ting tung, hey, jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti dapat untung. Bagus nggak Bu suara saya? Oh, bagus banget. Oh bagus ya, kalau gitu saya nyanyi lagi ta. Jangan ya, nanti podcastnya nggak mulai-mulai. Nah pemirsa Too Much, kali ini kita akan membahas tentang bank. Tapi bank ini bukan sembarang bank. Ini bukan pantun ya, karena emang ini bukan telat banget ini cakepnya. Karena ini bukan pantun, tapi emang kali ini kita akan membahas soal bank yang lain. Menghitung uang lebih terasa manis daripada madu. 1 hour later. Biasanya kalau kita pergi ke bank, kita buka rekening, terus setor uang. Tapi di sini kita tidak setor uang. Karena apa? Karena kita tidak punya uang. Oh, bukan. Karena di sini kita tidak setor uang, teman-teman. Kita setor hal yang lain. Ini adalah bank sampah. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Soleha selaku direktur dari Bank Sampah. Halo Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya, sehat ya. Alhamdulillah. Makanya hari ini bisa hadir di sini di podcast Too Much dengan ceria dan ya glowing lah seperti biasa. Ibunya ini sangat cantik sekali. Terima Tapi kasih. Ibu ini ternyata adalah direktur dari Bank Sampah ya Bu ya? Ya, dibilang begitu. Oke, nah sebetulnya konsep Bank Sampah itu gimana sih Bu? Bank sampah itu seperti bank konvensional biasa. Sama seperti bank-bank lain, bank-bank saya tidak menyebutkan brands ya, merek. Sama, prosesnya sama, proses menabung. Hanya bedanya jika bank sampah itu yang disetor adalah sampah, sedangkan bank-bank konvensional itu yang disetor adalah uang. Uang ya. Iya. Berarti kalau misalnya ini sama kayak bank, ada buku tabungannya juga, buka rekening, ada nasabahnya gitu Bu? Benar sekali. Oh gitu. Jadi konsepnya bank sampah itu sama seperti bank sampah bank-bank lainnya, bank konvensional. Jadi prosesnya ada nasabah, ada buku anggota nasabah, kemudian ada pencatatan transaksinya, kemudian ada buku tabungannya. Oh, dan Sama. itu yang dicatat setoran sampah, Benar sekali. bukan setoran uang ya? Setoran sampahnya ditimbang kemudian dinominalkan dengan uang. Oh, bisa ngutang Bu? Apanya yang mau Nggak diutang? bisa ya? Yang mau diutang apanya ini? Sampahnya gitu Bu. Boleh ya, dikredit ya. Bisa ya Bu, bayar Kredit 12 kali 12 gitu ya? kali gitu ya. Oh, bisa. Oke, nah berarti ini ada tempat bank-banknya sendiri nih. Sejauh ini ada berapa? Kebetulan saya itu salah satu ya, kalau dibilang direktur ya keren banget ya. Direktur tapi direkturnya bank sampah gitu. Iya. Tapi memang kenyataannya memang ada. Jadi mungkin saya cerita sedikit
bank sampah ya, terutama di daerah di tempat saya sendiri. Saya kebetulan membawahi salah satu bank sampah yang namanya Bank Sampah Borneo. Bank sampah Bank Borneo. Sampah Borneo. Jadi di situ saya membawahi ada beberapa pegawai, saya juga ada seperti anggotanya. Bukan anggota, maaf, pengurus ya. Pengurus itu dianggap itu karyawan lah ya. Jadi dari karyawan itu kami ada sekretarisnya, kemudian ada pemilah. Nah, kalau di bank biasa kan nggak ada pemilahnya. Jadi pemilah sampah, penimbang sampah ada. Oh. Nah, itu mungkin perbedaannya mungkin seperti itu ya. Jadi karena yang disetor adalah sampah. Oh gitu. Iya. Terus nasabah-nasabah yang datang ini apa harus memilah sendiri atau bisa memilah, maksudnya bisa dipilahkan gitu sampah-sampahnya? Oke. Karena kita sudah sepakat, kita menerima sampah yang sudah dipilah. Oh. Ya, maksudnya seperti ini. Contoh, ada botol plastik ya, botol air mineral. Botol air mineral itu macam-macam. Jadi ada botol air mineral yang sudah dilepas labelnya. Kemudian ada juga yang tutupnya sudah dilepas. Nah, itu berbeda, nilai berbeda. Oh gitu. Tetapi ada nasabah yang memang kurang kurang apa ya istilahnya, kurang kreatif, kurang inisiatif. Udah langsung aja disetor. Jadi dari botol air mineral itu langsung tutupnya, kemudian masih ada labelnya. Iya, kami nggak masalah. Kami nggak masalah menerima. Nanti kami yang memilah. Boleh, asal jangan dicampur dengan sampah-sampah lainnya. Misalnya sayuran, ya sampah organik ya. Berarti Karena ini berbeda. sampah-sampahnya non organik atau sampah organik juga diterima? Kami menerima sampah-sampah yang organik maupun non organik sebenarnya. Oh. Ya, kalau non organik itu kita biasanya jarang sih kami terima, karena biasanya di tempat-tempat itu, di rumah-rumah itu mereka gunakan untuk pupuk sendiri gitu loh, ataupun juga mungkin hanya disumbangkan gitu, seperti bekas-bekas sayur, kemudian bekas-bekas ya sampah rumah tangga, bekas yang organik ya, sisa-sisa makanan. Kadang-kadang mereka buat sendiri, kadang-kadang juga kami siapin sih sebenarnya, karena kami punya kebun. Ya, kami punya kebun. Kebun apa itu, Bu? Ya kebun, kalau di RT itu ada yang namanya Dasawisma ya. Nah, jadi kami juga punya pekarangan, punya kebun yang kebetulan bersebelahan dengan kantor bank sampah. Oh. Ya, jadi kami bisa manfaatkan. Nah, buktinya nanti ada produk kami yang memang dari hasil sampah organik tadi, kemudian kita tanamin, salah satunya itu ada lidah buaya, ada serai, yang akhirnya dijadikan sabun. Nah, kemudian juga kami juga dari sampah organik yang dibuat ekoenzim. Oh, Contoh, jadi ya. udah banyak produk-produknya ya, Bu ya? Ya, alhamdulillah. Tapi kalau tuh. misalnya memang tadi ada beberapa jenis sampah, ada yang non organik, Organik. ada yang organik juga. Berarti kan itu sampah-sampah basah gitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Dan biasanya kan kalau sampah basah itu agak bau ya, Bu. Iya benar. Nah, Ibu Soleha yang secantik ini, Aduh. emang nggak apa-apa gitu berbaur dengan sampah-sampah yang seperti itu? Iya, nggak jijik, tak, Bu? Iya, ya dibilang jijik gimana ya? Kalau sekarang ya memang itu habit ya, kebiasaan ya. Jadi sampah-sampah yang itu ya memang mau dibilang bau ya memang bau. Kalau yang organik, terutama organik bekas-bekas sampah, karena saya sendiri sampah-sampah saya itu saya bikin satu tempat itu yang saya taruh itu sampah mungkin bekas masak sayur-sayur itu saya memang kalau saya buka tuh baunya setengah mati ya kan, pasti baunya ya, Bu, ya. itu pasti itu, tapi kita kan berpikir manfaatnya ya, berpikir manfaatnya juga, karena dari itu saya isinya bisa bermanfaat untuk tanaman. Dan saya juga pernah buat itu sampah dari nasi-nasi bekas. Oh. Ya, namanya mol itu, namanya mol. Jadi mol nasi bekas kan, kadang-kadang nasi basi itu daripada kita buang. Jadi saya masukin ke dalam botol air mineral. Jadi saya buka, saya bawahnya itu saya buat bolongan ya. Saya buat bolongan. Kemudian jadi kalau ada nasi bekas saya masukkan. Nanti kan dia netes. Tapi memang kekurangannya adalah kekurangannya nanti banyak semut. Itu aja, karena kelihatan banget bahwa nasi itu mengandung gula yang tinggi.
Karena Itu. disemutin Ya, itu bener, ya. bener itu. Jadi disemutin itu. Tapi memang bermanfaat untuk, jadi kalau saya waktu itu punya pohon jambu Malang, itu saya jambu merah waktu itu saya punya, saya gantung. Tapi itu ininya semutnya banyak banget. Padahal ya lumayan ini sih. Nanti itu bisa jadi apa tuh, Bu? Jadi pupuk kan air. Jadi pupuk ya, itu. jadi kan Oh. netes itu. Jadi Wow. jadi saya kali udah sekarang saya buat aja yang tempayan itu, jadi saya masukin tuh semua. Nanti kan sebenarnya bisa buat makan maggot. Maggot itu binatang. Binatang yang memang itu bisa dijual beli itu. Oh. Nah, binatang maggot tahu Belum nggak? pernah tahu maggot. Nanti Kayak apa itu hewannya? Dia seperti ulet ya, seperti ulet. Itu dia sangat bagus untuk pakan ternak. Oh. Ya, itu makan ternak, makan burung, mau ikan, mau ayam, gemuk-gemuk. Itu proteinnya tinggi banget. Oh. Ya, jadi itu bisa dari sampah tadi. Itu rakus banget mereka kalau makan ininya, maggot ya. Jadi kan memang terbayangnya orang berpikir, aduh sampah berkutat dengan sampah. Aduh ya karena kita ya pertama memang aduh ngapain sih ini ya, tapi Iya. karena waktu itu memang sebenarnya awalnya itu saya itu karena lomba waktu itu. Lomba Namanya Lomba Kampung Salai. Lomba Kampung Kampung Salai. Salai, Kampung Salai itu sampah bernilai. Salai itu bukan salai pisang. Oh, itu saya kira Ya. salai yang biasa ditaruh di roti Salai gitu. bukan. Selai itu ya. Salai ya. Jadi salai itu sampah bernilai. Sampah Iya, bernilai. Oh. Itu idenya dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Kebetulan Bu Yama, beliau masih menjabat itu yang mencetuskan. Jadi saya bersyukur banget dengan DLH, dengan adanya kegiatan atau lomba Kampung Salai itu. Akhirnya berdirilah bank sampah kami. Karena kalau Kapan itu, Bu? tahun 2021, nah tanggal 6 Juli nanti kami ulang tahun sebenarnya. 3 tahun. Jadi Iya, jadi 3 tahun. Kadonya apa nih? Sampah, Ta? Sampah bernilai ya. Jadi itu. Jadi 3 tahun, alhamdulillah Juli nanti tanggal 6 itu kurang lebih kami usianya 3 tahun bank Wow. sampah kami Kampung Salai. Jadi begini, konsepnya itu kalau kita punya Kampung Salai pasti harus ada bank sampah. Karena wajib itu punya bank sampah. Tetapi kalau bank sampah belum tentu punya ada Kampung Salai. Karena itu rata-rata ya, tapi rata-rata itu Kampung Salai udah lagi digalak-galakan setiap tahun lomba. Jadi di tahun 2001 itu kalau bank sampah itu seluruh Indonesia ada. Tapi kalau Kampung Salai adanya hanya di Samarinda. Oh iya, Bu. Iya. Wow. Keren Iya, banget. benar-benar. Jadi hanya ada di Samarinda Kampung Salai itu. Oh. Nanti apa hubungannya kan dengan bank sampah tadi, jelas connect. Karena apa? dikelola itu Iya, tadi sampah-sampahnya. bank sampahnya ada, terus dari sampah-sampah yang tadi organik, non-organik. Organik tadi bisa dibuat pupuk. Menghasilkan apa enggak pupuknya? Bisa dijual enggak? Bisa. Ya, karena saya pernah buat pupuk dari kulit pisang, kemudian kulit telur. Itu dibuat pada waktu tahun 2001 kan masa Covid itu orang pada suka tanaman. Iya. Nah, laris banget itu. Oh. Jadi salah satu warga di tempat saya itu benar-benar saya ancung jempol ya mencari kulit pisang sampai ke tempat-tempat yang jual pisang goreng itu. Oh, buat ngambil sampah. Iya, buat kulit sampah pisang kulit itu. pisangnya. Terus kulit telur. Jadi kulit telurnya itu dihancur ya, kulit pisangnya juga dikeringkan. Itu untuk jadi pupuk. Dan alhamdulillah waktu itu best seller banget. Pupuk itu. Iya, pupuk itu. Wow. Jadi kami kemas ya, kemudian kami ya buat labelnya ya, label sederhana yang akhirnya alhamdulillah walaupun tidak jauh-jauh pasarannya sampai tingkat kecamatan sebenarnya waktu itu. Oh. Di kecamatan kami di Sungai Pinang itu. Jadi ya alhamdulillah 2001 itu yang lagi gencar-gencarnya. Nah, berarti ada banyak produk lain juga. Banyak Selain produk-produk. pupuk Iya, ini. benar. Tadi Ibu ada sebutin ekoenzim. Ya, Ekoenzim itu apa, Bu? Ekoenzim itu fermentasi dari beberapa sampah bekas-bekas, mungkin dari kulit nanas bisa, kemudian buah-buahan, hampir semua buah bisa. Kulit Itu. buah. Iya, kulit buah. Oh. Buah-buah yang sudah rada-rada gimana itu deh ya bisa jadikan Yang ini. kayak terlalu matang Ya, gitu. udah ini bisa. Oh. Kulit-kulit itu bisa difermentasi kurang lebih 3 bulan itu. Saya punya produknya ya. Terus kegunaannya? Kegunaannya banyak untuk membersihkan lantai ya.
Kemudian sebenarnya juga katanya juga bisa untuk membersihkan untuk muka, itu juga bisa. Tadi tuh kulit buah ya Bu ya? Kulit buah. Termasuk durian juga bisa Bu. Ya, jangan lagi. Aduh, mandai kalau kulit mandai kita masak ya. Kita masak itu dioseng-oseng paling enak banget. Iya, itu enak banget sih. Aduh jadi lapar nggak sih? Iya, jadi itu kegunaannya tadi apa Bu? Bisa buat bersihkan, cuci piring Bu, boleh bisa. Cuci piring bisa. Gitu. Untuk cuci piring, bersihkan lantai saya karena udah coba itu, ya kan? Itu salah Dan satu ampuh? sabun. Ya, alhamdulillah. Oh. Kalau tidak percaya nanti saya kasih. Saya bawa juga produknya Oh, sebenarnya. ada sekarang produknya. Saya Ada di produknya mana ini ada. Bu? Oh, kalau mau lihat produknya harus manggil dulu ya Bu ya. Cin, Iya. mau lihat produknya dong? Wow, udah langsung datang ini produknya. Ini salah Yang satu mana ini produk. Bu? Misi ya Bu? Tidak Oh, ini hanya sabun. ekoenzim. Mm-mm. Ya, saya juga punya produk sabun itu dari ini hasil pupuknya itu ada tanaman lidah buaya dan serai ya. Nah, ini kalau ini dari serai. Ini dari serai. iya. Kalau yang ini Ekoenzim. tadi dari kulit-kulit. Iya, yang kulit buah. buah. Wangi itu coba. Oh iya. Tapi jangan telan. Ini bisa dipakai buat mandi enggak Bu? Kalau mau nggak apa-apa sebenarnya. Kalau ini nih mau dibuat mandi boleh, nggak apa-apa. Oh gitu. Tapi Karena ini ini enak lidah banget. buaya ya. Lidah buaya sama serai. Ya. Boleh disemprot nggak ya? Boleh disemprot. Produk kami juga tidak hanya ini, bisa lihat di IG ya. Oh, ada IG-nya ya, Bu? Iya. Wangi buah. Wow. Ya, nggak Iya, seperti wangi sampah buah. toh, nggak Iya, seperti benar. sampah. Wow. Itu sebenarnya orang nggak tahu itu adalah sampah, itu kan bekas sampah Oh, organik, namanya organik ya, organik. Wow, ini jadi keren banget. nanti boleh diambil satu ya. Kalau ini lidah buaya serai, lidah buayanya Sedang banget. Iya. Ini lidah buaya dan ada campuran. serai. Ya, Ini sabun untuk bersihin sabun untuk mau lantai dan mandi cuci. boleh, mau ini cuci untuk mandi baju juga bisa, boleh. mau cuci piring bisa, serbaguna itu. Wow. Oh boleh, mau mandiin kucing. Wow, kucingnya ini jadi bau serai Bau dan serai lidah dan buaya. lidah buaya. Enak Iya, banget itu. Benar-benar. Dan ini produk kami juga bisa dilihat di IG ya, IG Di kami. IG. Apa nama Instagramnya, Bu? Bank Sampah Borneo. Bank Sampah Borneo. Iya. Nah, Mungkin pemirsa saya lihat ya. Stumas jangan lupa untuk mampir ke akun IG Bank Sampah Borneo buat lihat produk-produk lainnya ya, Bu ya. Ya. Jangan lupa di-follow. Dan ini bisa dibeli di situ juga ya, Bu? Itu ada kontak personnya di situ. Oh iya benar, ada juga kontak personnya. Tapi di IG-nya juga ada. Di IG di kontak personnya ya bisa Oh, ada oke, juga ya. siap. Jadi Jadi ini adalah salah satu dari banyaknya produk-produk yang Iya. terkenal dan bermanfaat itu ya, Bu ya. ya dari bank sampah tadi ya, dari Dari sampah, bank dari sampah. sampah, dari Iya, sampah benar. ya. Harus Dari diingat sampah. ya. Ini sampah yang dikelola dan bisa menjadi sebermanfaat ini. Emang boleh ya sebermanfaat itu? Dari Boleh sampah dong. loh ini. Boleh. Untuk produk-produk lainnya, Bu, apa ada yang lebih terkenal lagi, Bu? Atau mungkin yang biasa mungkin bisa dibawa gitu, bisa dipakai sehari-hari selain sabun gitu, ada nggak, Bu? Ada. Kalau tas saya memang dari sampah nih. Oh, tas saya Ibu? bawa, mungkin orang apalagi emak-emak sosialita ya. Na 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 ye 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 ye. Itu bawanya kan tasnya branded ya. Kalau saya Betul. tasnya dari sampah. Oh, gitu. Bisa lihat ya. Misi Cin. Nih, Waduh, udah ini bawa orang tas. melihat ya. Sorry. Aduh. Ini tas dari sampah juga, Bu? Ini kalau diperhatikan dari jauh nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan Tapi ini kalau ini adalah sampah. serpihan dari plastik bekas macam-macam. Plastik kemasan, Oh iya, Bu. mungkin makanan, permen dan sebagainya. Ini kelihatan. Boleh nggak, Bu, saya pegang? Boleh. Ini kan Isi ya, ininya. Bu. Ini sebenarnya kebetulan saya sebenarnya apa Oh, namanya? betul. Ya benar nggak? Ih, bener ini. Ini tuh di dalamnya tuh plastik. Bisa nggak sih di-zoom? Ini kasih lihat buat pemirsa. Ini kaget banget asli. Iya, Ternyata ini iya. kumpulan plastik yang Kumpulan plastik. udah sobek-sobek gitu ya, Bu ya? Digunting-gunting, itu Heeh. digunting-gunting. Oh, ini emang sengaja digunting.
Aduh, bisa nggak Bu? Boleh, Sampah juga boleh. kebetulan Bu. Boleh Boleh ya? Mau sampah apa aja sih boleh itu dimasukkan di Oh. situ ya. Wow, keren banget. Ini memang luarnya dari sampah gitu, tapi dalamnya sangat bernilai ya Bu ya. iya, Tasnya. jelas, apalagi masuk dalamnya ya. Hati-hati loh pemirsa Stumas. Apalagi dalamnya itu ya. Iya benar. Nah Bu, saya penasaran deh kalau misalnya saya mau jadi nasabah di bank sampah ini, Boleh. gimana caranya Bu? Tinggal bawa identitas, kemudian Kayak foto. KTP gitu, Iya, baru foto, foto. itu aja. Iya. Gampang banget ya ternyata. Karena saya buku anggota bank sampah itu saya beri foto supaya ya kelihatan lah, oh ini siapa. Karena Iya. nasabah kami tidak hanya dari orang tua dewasa, tapi juga lansia, anak-anak itu juga ada. Jadi ada fotonya, ketahuan ini pemirsa siapa yang paling sering nyampah. Betul. benar. Tapi ini kan nyampahnya bermanfaat ya Bu ya, Iya, jadi benar, nggak apa-apa. benar, betul, Nggak ada benar. biaya administrasi atau apa gitu Bu. nggak ada. Oh jadi betul-betul gratis. Iya. Oh, dan kita Benar. bisa menabung sampah ini kapan aja? Enggak, kami memang ada jadwal. Kapan kami itu, ada Bu? jadwal. Kalau kurang lebih 2 minggu sekali kami buka. Nanti kami woro-woronya di grup gitu. Oh ada grupnya. Ada grup anggota bank sampah. Jadi sebenarnya siapa aja boleh. Nanti kalau siapa yang jadi anggota atau nasabah ya kami masukkan grup supaya dalam penyetoran sampah itu siap gitu. Dengan catatan sampahnya terpilah. Oh, mempermudah yang Iya benar. bekerja di bank sampah ini juga ya Bu ya. Benar, Tapi ini benar. menerima dari semua daerah lain juga kah atau khusus untuk Samarinda aja nih? Kebetulan kita di Samarinda ini banyak bank sampah. Oh banyak. ternyata. Banyak. Saya masuk di forum bank sampah Kota Samarinda. Kami dilantik oleh wali kota loh. Oh langsung Ada oleh wali forumnya. kota. Iya, ada Oh. forumnya. Jadi kami itu di Samarinda itu kurang lebih berapa ratus teman, hanya beberapa puluh yang aktif ya bank sampahnya. Jadi tidak hanya tempat saya, kebetulan tempat saya itu daerah Sungai Pinang. Daerah Sungai Pinang itu ada beberapa bank sampah ya. Nah, jadi kami misalnya nih, oh mbaknya tinggal di mana, daerah mana. Nah, nanti Di seberang. Di seberang. Oh, di Ada seberang nggak, Bu? banyak. Banyak juga. Banyak Oh. banget bank Bisa nih coba sampah. jalan-jalan Iya. cari bank sampah. Bank sampahnya ada di sana. Mereka lebih ke bank sampah daripada untuk produktivitasnya. Oh, gitu. jadi untuk kampung Salainya sendiri di sana Ya, masih belum ada ya Bu? Ada sih di daerah Palaran itu ada. Di Palaran. Hmm. Tapi kalau di daerah seberang itu mungkin kalau saya bilang kurang ya mungkin hanya berfokusnya pada bank sampah, penjualan sampahnya saja ke pengepul ataupun ke mana yang memang mereka sudah ada kerjasama, itu aja. Kalau kami di tempat kami selain sampah itu dijual ke pengepul yang tidak kita gunakan untuk produk tertentu, nah itu karena tadi kami ada di Kampung Salai tadi, ya kan? Nah, jadi makanya itu Kampung Salai dan bank sampah yang selalu berkolaborasi ya. Iya itu. betul. Oh. Jadi kami banyak mengeluarkan produk-produk dari sampah tadi itu. Kalau di banyak daerah sini. Tapi iya sayangnya mungkin apa ya masih kurang umum gitu buat mungkin teman-teman seperti saya juga contohnya ya. Ternyata nggak tahu kalau misalnya di tempat tinggal saya juga ada bank sampah gitu. Nah kalau misalnya di tempat tinggal Ibu sendiri di daerah sana itu banyak nggak sih Bu antusiasme dari masyarakat sekitar? Ada berapa sekarang nasabah dari bank sampah Ibu? Kalau di tempat saya sendiri itu nggak banyak. Nggak Hanya banyak ya? 42. Oh gitu. Hanya 42. Yang aktif itu pun ya namanya itulah kita resikonya. Tadi kan ada dampaknya, ada kendalanya. Iya. Ya itu salah satunya. Salah satu kendalanya Iya, ternyata masih tadi. banyak yang belum tahu Banyak yang ya. kurang paham. Ya mereka menyepelekan apa sih itu ya kan? Sampah aja gitu. Padahal sudah ada tiap hari yang mengambil tukang Iya, sampahnya. benar. Itu. Iya, iya itu benar, parah benar. sih kalau Bikin misalnya banjir ada. ya. Benar. Padahal kan bisa aja tuh ditabung di bank sampah gitu ya. Iya, asal Nah, dipilah. Iya benar. Nah ini pemirsa Too Much ingat-ingat gak boleh buang sampah sembarangan. Ditabung aja di bank sampah terdekat ya Bu ya. Benar. Bisa jadi cuan. Iya bisa jadi cuan ya Bu. Benar. Uang lebih terasa manis daripada madu. Benar. Karena masing-masing sampah nilainya beda-beda ya. Beda-beda. Sampah Ada apa, Bu, yang paling klasifikasinya. mahal, Bu? Oh ya.
Mau Kalau mencari dibilang sampah ini. sampah paling mahal itu ya, itu kan jenisnya macam-macam ya. Ada dari besi, besi pun itu juga Oh, besi-besi bekas tuh ya. iya. Tapi kalau besi-besi itu banyak kayak pemulung ya, ini ya itu Bu, skala ini besar HP banget. saya besi sini. Gak bisa ya. Motelin motor Supra. Oh iya iya. Itu kardus. Kardus juga. ya, kardus. Oh. Kardus itu nilainya agak lumayan. Minyak jelantah juga dijual. Oh gitu. Iya, jadi di rumah kalau misalnya minyak jelantahnya nganggur-nganggur jangan dibuang sembarangan, dikumpulin tuh dijual. Ada minimalnya nggak sih Bu, kalau nabung itu? Enggak. Kalau Enggak. tempat saya enggak ada minimal. Jadi kayak Ada. satu kantong plastik pun nggak apa-apa Enggak ditabung. masalah kan ditimbang. Oh Ada gitu. ditimbang. Iya. Ditimbang. Kemudian juga dari minyak jelantah itu saya selain kita jual misalnya ke nanti ada pengepulnya, Mm-mm. kami juga kumpulkan untuk buat sabun dari minyak jelantah. Mm-mm. Oh. Kaget kan? Jadi- Sabunnya tadi nggak cuma dari kulit-kulit Iya, buah, betul dari koenzim. tapi juga dari Juga dari minyak. minyak jelantah. Nggak lengket ta. Bahaya ta iki? Ya bahaya. Kalau saya kebetulan nggak bawa ya produknya yang apa namanya sabun dari minyak jelantah. Tapi itu nggak ketahuan, itu bekas dari ayam Kentucky Fried Chicken Oh, kah? wow. Atau goreng tadi itu goreng terasi mungkin ya, ataupun ketahuan ya? goreng nggak ketahuan itu bau bekas apa minyak jelantahnya. Wow. Bisa jadi wangi juga Bu. Kalau mau wangi itu bisa kita kasih wewangian bisa. Nah, Oh tapi Iya. ada yang wangi ada yang tidak. iya, gitu boleh ya. bisa mau dikasih wangian. Tapi kalau enggak, itu kan itu soalnya produknya itu minyak jelantah ada campurannya. Oh. Ada campurannya. Campurannya yang nanti bikin kalau kami cantik-cantikin di ini dicetak. Ada buah, ada Oh ini sabunnya sabun batang gitu ya? batang. Bukan Kalau yang minyak jelantah kayak gini. bukan. Oh. Bukan. Kalau yang minyak jelantah itu dari bentuknya nanti batangan. Itu nanti bisa menghilangkan noda-noda. Ya. Noda-noda bukan noda-noda cinta ya. Nggak bisa kalau yang itu nggak bisa hilang. Ya, noda-noda misalnya di baju-baju putih kadang-kadang kan itu apalagi anak-anak kecil bapak-bapak tuh kadang-kadang kerah-kerahnya ya. Iya. Ini itu udah terbukti banget. Oh wow. Ya. Jadi Karena agaknya tersinggung nih ya. Nanti diliatin bajunya satu-satu yang tuh. satu putih-putih ya, noda-noda itu insya Allah hilang, akan hilang. Bisa sekali pakai udah langsung hilang. Ya kan ini dulu kan kita ini kan baru kita rendam sebentar, kemudian itu hilang. Oh wow. Insya Allah saya sudah apa ya sudah testimoni banyak gitu Iya, loh, iya, iya. teman-teman terutama yang Muslim yang ibu-ibu mau kenanya yang putih-putih tuh kadang-kadang Iya, iya, kan benar. nah tuh. Oh itu bisa Gitu. hilang juga pakai itu. Alhamdulillah itu kami gunakan sabun dari minyak jelantah itu bisa kan dia campurannya agak keras sih sebenarnya itu. Oh begitu. Beda campurannya kalau sabun cair dengan sabun batang beda campurannya Oh beda. gitu. Iya. Ini kan tapi Ibu ada juga tuh yang jual produk-produk yang sama gitu di luar-luar gitu. Harganya gimana Bu? Sama gak sih sama produk-produk yang biasanya ada di luar gitu? Kalau ini sepertinya tidak ada dijual. Cari keliling di supermarket apa nggak ada. Oh. Itu sabun itu ya handmade ya, sabun handmade yang mungkin tidak ada dijual di ini. Tapi kalau untuk produk-produk yang kayak pembersih noda gitu kan ada ya Bu ya memang biasanya. ada. Nah, itu dibandingkan dengan produk yang Ibu jual sendiri, harganya gimana Bu? Apa Sepertinya lebih murah kami. lebih terjangkau ya? Sepertinya lebih murah kami sih. Karena yang produk-produk yang untuk itu tuh kan agak mahal biasanya ya. Iya betul. Nah kan sampah selain bernilai bermanfaat juga ternyata jauh lebih murah gitu. Udah kita kumpulin sampah aja mulai sekarang. Boleh ya. Nah iya. Nah Bu berarti kalau Ibu tadi bilang pengelolanya ini dari warga sekitar Iya, ya. betul, warga sekitar. Jadi ini memberdayakan warga-warga sekitar, ibu-ibunya kah atau dari mana Bu? Kalau saya ibu-ibu yang ada di sekitar. Ibu-ibunya ya? Ibu-ibunya. Untuk karyawan ya, istilahnya itu anggotanya, karyawannya itu untuk yang di bank sampah. Jadi untuk memilah, kemudian untuk menimbang itu ya. Jadi kita itu belajar berdayakan lagi, Bu? ibu-ibu.
Nggak usah Ada belajar. trainingnya nggak? Nggak usah pakai Nggak usah ya? training, otomatis nanti bisa sebentar aja Oh, itu. gitu. Nggak seperti di bank konvensional kan. Iya kan, harus biasanya ada kayak trainingnya harus pakai latihan dulu. bener. Ini Nggak jadi ada. ibu-ibu semua isinya, ibu-ibu Rata-rata ibu-ibu, produktif. iya ibu-ibu Bapak-bapaknya produktif. kemana, Bu? Bapak-bapaknya biar aja cari duit deh. Iya, Tuh, bapak-bapak siap. biar aja, ya kan? Iya. Nah, jadi ibu-ibu ini harus produktif ya, dan Iya, benar. salah satu tempat Betul. produktivitasnya bisa di bank sampah ini, begitu ya Bu, dengan menjadi anggota ya. Ya itu untuk bank sampahnya. Kalau untuk kampung salainya sendiri, ya ibu-ibu juga yang membuat kreatif-kreatif itu. Oh. Ya kan, ibu-ibu yang ada di sekitar situ juga. Jadi membuat produk-produk itu kebetulan di tempat kami itu ya ibu-ibu yang memang produktif daripada nonton drakor, Iya, daripada betul. ngerumpi, nonton Iya. India, gosip. Aduh, ternyata ada hal yang lebih bermanfaat gitu ya Bu, yang bisa Betul, dikerjain iya, gitu sama. iya, betul. Ini tenaga-tenaga wanita ini. Aduh, bangga sekali menjadi Benar, wanita. benar. Walaupun belum jadi ibu-ibu gitu. Iya, bener. Jadi saya mungkin informasikan sedikit. Tempat kami alhamdulillah sudah berapa kali mahasiswa-mahasiswa dari Unmul, Widya Gama itu datang ke tempat kami untuk melihat kreativitas yang ada. Kebetulan pas waktu mereka datang itu ibu-ibu lagi buat kerajinan dari sampah itu. Dan alhamdulillah sekarang di Widya Gama itu ini saya bukan promosiin Widya Gama ini. Tapi benar, sekarang mereka ada pencinta sampah, ada bank sampahnya juga. Oh, mereka juga punya Ada bank di sampah Di akhirnya. Widya Gama alhamdulillah. Wow, keren banget, ternyata bisa menginspirasi sejauh itu juga ya Bu ya, dan Betul, tidak hanya di betul, kalangan betul, ibu-ibu tapi juga betul. anak-anak muda. Betul. Wow, keren Itu patut saya apresiasi banget karena kebetulan di situ juga ada saya bilang itu pionirnya bank sampah Pak Iwan itu luar biasa. Saya menyebut ini Pak Iwan mungkin benar-benar tempat diskusi kami untuk bertukar pikiran mengenai sampah. Dan akhirnya juga di Widya Gama kebetulan ada jurusan teknik lingkungan kan. Di Unmul juga ada mereka. Ya kemarin saya mengadakan penelitian di tempat saya juga ada itu tentang jadi bank sampah. iya gitu. iya iya, berarti sekarang dampaknya udah seluas itu Iya, ya Bu benar, ya. alhamdulillah. Ini terakhir nih Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan nih buat pemirsa-pemirsa Too Much di rumah terkait bank sampah ini? Ya, yang pertama mungkin kita hargailah sampah yang ada. Karena bagaimanapun sampah itu juga sebenarnya mempunyai nilai, ya kan? Kalau bisa Ya. berbicara sampah itu, tolong dong hargai saya. Jangan Biarpun saya dibuang sampah, tolong sembarangan. tetap dihargai. Iya, Iya, betul. tetap sampah karena dari sampah itu pasti kita bisa melihat tadi contohnya sudah saya beberapa ini ya, sampah dari hal yang tidak bernilai itu menjadi bernilai. Iya. Kalau kita kelola dengan baik. Itu saja sih. Ya. Wow, keren banget pemirsa Too Much. Pasti nggak nyesel kan nonton podcast kita kali ini, karena bisa tahu ternyata sampah yang orang-orang anggap remeh-temeh itu bisa sebernilai ini loh. Terima kasih banyak Ibu Soleha atas waktunya udah hadir bersama kita di podcast ini. Semoga Ibu sehat selalu. Semangat terus Ibu mengelola sampah. Terima kasih. Terima kasih. Gimana? Habis ini udah ngumpulin sampah sih. Ada nih satu dus. Ibu tunggu saya ya Bu di bank sampah Ibu. Siap. Nah pemirsa di rumah dan dimanapun pemirsa Too Much kalian sedang berada saat ini nonton podcast kita, jangan lupa untuk terus pantengin YouTube kita dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kapaya, Daigi. Kapaya.